Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa nu'azim wa nukarim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina tahirina tayyibina ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna zamanakum hadza zamanun allati sa'a fihi al-musibati wal baliyat bisababil munkarati wal ma'siyat farji'u ila Allah likay yanju fi dunya wal akhirah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza zaharal fitan wa sakatal alim fa alaihi la'natullah. Al-hadis. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini, sampai detik ini kasih sayang Allah tiada pernah terputus diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat dari Allah yang tiada terhitung, tak terhingga. Bahkan kita bisa duduk di tempat yang mulia seperti ini, tempat yang cahayanya bisa nembus sampai ke langit ketujuh dan tak dapat dilihat oleh kita, hanya dilihat oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk Allah yang mulia termasuk malaikat-malaikat Allah. Kita bisa berada di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan insya Allah juga berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Maka ini suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Maka mudah-mudahan dengan kita berada di tempat yang mulia seperti ini, Allah mencatatnya, kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah kepada baginda Rasul, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat luar biasa. Bahkan kecintaan Nabi kepada umatnya melebihi cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengakui kita sebagai umat yang dicintainya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat, di saat-saat kita tidak ada yang bisa dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita, dan kita bergantung kepada Rasulullah Nabi Muhammad, tidak berpaling muka dari kita semuanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah pada hari ini yaitu etika di dalam bermedsos. Saat ini tantangan bagi kita, baik tantangan iman, tantangan emosional, dan lain sebagainya, kebanyakan timbul dari media sosial. Orang bisa hancur karena media sosial, karena fitnahnya,
dan juga bisa jadi viral dan terkenal maju hidupnya karena media sosial. Oleh karenanya ini merupakan tantangan akhir zaman. Di satu sisi kita hidup dan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemunkaran falyughayyir biyadihi, maka robahkanlah, ubahlah itu kemunkaran tersebut dengan kekuatan tangannya atau kemampuan kekuasaannya. Wa illam yastati fa bilisani, kalau enggak ngomong saja minimal, mau berbicara tentang bahwa itu salah, itu sudah bagus. Tak bisa juga berbicara tidak, merubah pun tidak punya kekuasaan, maka inkar di dalam hati, tidak setuju dengan kemunkaran tersebut, tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Wadzalika ad'aful iman, itu masih termasuk orang yang punya iman walaupun selemah-lemahnya iman. Terus bagaimana jika ada kemunkaran? Merubahkan dengan kekuasaan juga tidak punya dan tidak mampu. Lisan pun tak bisa berkata-kata, takut fitnahnya. Terus juga hati tidak bisa inkar, malah ikut menyukainya. Apakah orang tersebut masih masuk kategori punya iman? Padahal dalam kalimat tersebut ad'aful iman itu af'al tabdil, artinya di bawah derajat itu tidak ada lagi. Kalau tidak ada dalam hati kecemburuan tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi, maka bisa dikatakan itu tidak punya iman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semuanya itu yang kita lihat, kita saksikan banyak sekali di media-media sosial. Oleh karenanya, maka kita dituntut untuk pandai-pandai hidup, pandai-pandai menjaga diri, karena semuanya akan terjadi kepada kita, dan ketika fitnahnya sudah terjadi kepada kita, kerugian juga hanya kita yang menanggung. Tidak perlu kita mengomentari hal-hal yang tidak penting. Tidak perlu kita menanggapi hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Imam Ghazali menuntun supaya kita hidup di akhir zaman ini, aksiru min zikrillah, perbanyak dengan zikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah, apapun keadaannya, apapun kejadiannya, bahwa Allah telah mengatur. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidak ada hari kecuali setelahnya akan semakin parah, semakin jelek, semakin kacau, semakin hancur, hatta tulqu rabbakum, sampai datangnya tibanya waktu kiamat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu apa yang terjadi inilah sebenarnya suatu peringatan bagi kita, suatu gambaran bagi kita, bahwa orang yang berakal berpikir bukan berpikir masalah yang sedang terjadi, tapi ini adalah suatu gambaran bahwa memang kita hidup bukan hidup di waktu-waktu yang seperti dulu, zaman ulama-ulama dulu, zaman Nabi, melainkan kita hidup sedang berada di penghujung zaman. Rasulullah dalam beberapa puluh hadis, bahkan beratus hadis, menceritakan tentang apa-apa yang akan terjadi, dan semuanya sedang kita alami. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga hati di mana kita berada, walaupun sebatas seperti burung pipit yang tak bisa ngapa-ngapain kecuali mengepakkan sayap, mau mematikan
apinya Nabi Ibrahim, tapi itulah kemampuan dia. Di mana dia berada, disitulah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi katsira hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil abrar wa ala alihi wa ashabihil aghyar amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an jami sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa azil syirki wal mu'tadin wa damir a'da'aka a'da'adin wa ansur juyusal muslimina wa syakirul muwahhidin. Allahumma adfa'ana jami'al balaya wal afati wa razaya wa min jami'al fitnah wal musibah allati takunu fi hadha zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.